Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, blak-blakan soal banyak hal dalam pertemuan dengan Presidium Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan di salah satu rumah makan di Karangnunggal, Sabtu 9 Oktober 2021. Satu di antaranya adalah membahas tentang pendapatan asli daerah. Ade menyebutkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya terbilang kecil, yakni 98 miliar rupiah per tahun. Sementara untuk menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan anggaran sampai 4 triliun rupiah. Artinya kemampuan daerah kita ini rendah banget. Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari mana potensi pemerintah untuk mendapatkan income, mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan asli daerah. Pasar kita belum punya. Bobogaan orang, bukan lain bobogaan itu. Kagaduh orang. Nah, kaboga orang. Milik kita baru pasar Singaparna, pasar Karangnunggal yang belum pantas disebut pasar kabupaten, pasar Leletika. Kita membangun dulu pasar Cikurubu, Pak Asep. Habis berapa? Habis 14 miliar akibat pemekaran dipasihkan ke kota. Kita bangun terminal, dibikin ke kota. Kita terminal aja nggak punya, pasar nggak punya. Terus yang kita punya apa? Masjid satu-satunya. Singkuring emut baheula ka akhir. Masjid cenah aya nama kieu ulah ka ngabangun sejen lamun rumah miskin. Bangunnya masjid, si alus masjid sugan we di jero masjid teh ngadarua, mudah-mudahan pangwangunan kabupaten lebih baik gitu. Lantaran kecilnya pendapatan asli daerah, hingga saat ini pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat tergantung pada anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Dari PAD 98 miliar itu, diantaranya digunakan untuk insentif RT se-Kabupaten Tasikmalaya sebesar 52 miliar. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah dan menjalankan roda pemerintahan masih banyak lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian masih tergantung kepada pusat. Berapa kira-kira ini saya gambarkan, biar masyarakat paham, Pak Camat paham, para calon anggota Dewan tahun 2024 juga paham, Pak. Jadi supaya itu lamun pada nyaralon jangan berpikir dapat gaji gede. Di Kabupaten Tasikmalaya enggak, gaji bupati nagengan 6.800.000 kok. Antara itu hayang nyanggung teh dekat gayaan misalnya gitu. Dalam kesempatan itu, Ade juga berbicara tentang infrastruktur jalan. Disebutkan kondisi jalan rusak di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 37%. Sementara dari waktu ke waktu, jalan yang sudah dinyatakan layak kualitasnya akan semakin berkurang. Belum lagi ada 1084 ruang kelas yang juga dalam kondisi rusak. Ade menyadari semua masalah itu mesti diselesaikan agar kehadiran negara bisa dirasakan masyarakat. Namun, semua itu terbentur pada kemampuan anggaran. Untuk memperbaiki kerusakan jalan di Kabupaten Tasikmalaya, dibutuhkan dana sampai 600 miliar rupiah. Kerusakan jalan saja di Tasikmalaya itu 37% Bapak Ibu. Bukannya tidak tahu, bukannya tidak paham, tidak mampu. Tinggali jalan kadieu pejet, tinggali jalan kadieu pejet. 37% jalan kita rusak. Kita belum berbicara dengan 1084 ruang kelas yang rusak, Pak. Rusak semua. Pak, waktu saya cuma 3 tahun. Bisa nggak? Padahal saya membawa visi ERPJP terakhir dari perjuangan Pak Tatang. Pak Tatang dilanjutkan Pak UU dan diakhiri sama saya. Berhasilnya Pak Tatang, berhasilnya Pak UU ini sangat tergantung kepada pemerintahan yang kita pimpin bersama hari ini. Untuk itu, Ade mendukung penuh pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan adalah solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dukungan konkret yang diberikan Ade Sugianto adalah memberikan anggaran 7,5 miliar rupiah untuk keperluan administrasi pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Kemudian datang lagi, Pak, ini untuk kelengkapan administrasi, kapaksa nunggu 1 tahun dulu, Pak. Nah, udah tidak ada anggaran. Provinsi nggak ngasih, Pak. Sabaraha tuh anggarannya. Dihitung-hitung teh. Minimal ini sebetulnya 5 miliar juga bisa, atau 7 miliar bisa. Kasihkan 7 miliar, kenapa enggak? Saya minta sisihkan 7 miliar. Bagi Ade Sugianto, bagi Pak Ucu 7 miliar besar, Pak.
Tapi segede apa 7 miliar? Kalau saya 7 miliar tersebut dibuatkan hotmix versi kabupaten dengan 7 kilo. Cik punten loh, 7 kilo dari kebutuhan 600 miliar jalan, 7 miliar seberapa titik? Cik Eknaros Abdi, apakah Ade Sugianto kemudian ngaspal jalan 7 kilo jadi hebat? Apakah orang Tasik Selatan tiba-tiba kemiskinannya naik jadi bagus, akses kesehatannya jadi IPM-nya naik gara-gara 7 kilo Pak? Wah jadi naon, 7 kilo dipakai nyiun jalan, apa serangan kapan ku pemborongan diterapkan yang 60%? Kalau tinggi korupsi, aya ngajukeun anggaran kudu merek kan gitu nya. Geus ngagawean deui, tambah kurang deui, pohong ngitung digegel beurit lain sebagainya. Itu penyakit urang sadayana. Nu 7 miliar lamun dipakai ngaspal jalan, dipakai ngadamel infrastruktur, anggap leungit lah 30% begitu lin, paling 5 miliar Pak Sep. Menepi 5 miliar gitu akalan keneh wae. Kuduna kanalna sakieu diberes sakieu. Kudu di aspal dan dipulas kuter kan gitu kira-kira. Akhirnya 2 tahun pejet deui, 7 miliar. Saya bilang, sudah 7 miliar nggak seberapa, cantum sini. Oh mangga siap. Sok, kapan? Iraha cenah Kak. Nah iraha teu kena gemuli sok ayeuna. Aduh, saya sampaikan dulu. Biar tahu nih, 7,5 miliar, maaf, 7,5 miliar. Untuk memuluskan jalan pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Ade berpesan agar semua elemen yang terlibat di dalamnya selalu menjaga komunikasi. Keterbukaan komunikasi penting dilakukan agar tidak ada saling curiga yang menyebabkan tersendatnya pemekaran daerah. Besok pun, sebelum DOB ini berdiri dengan resmi, beberapa kebijakan untung sekarang sudah ada Pak. Sekarang tidak bisa langsung berdiri, langsung seperti hayam enggak. Tetap masih di bawah kendali kabupaten Pak nanti sampai bisa berjalan. Dulu enggak Pak, lepas begitu saja. Sekarang enggak. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus sudah disiapkan Pak. Mulai dugi kaki Kabupaten Tasik bisa jeung kota rumah sakit tergaduk. Waduh luar biasa Pak. Sarana prasarana dasar kepentingan publik harus kita siapkan. Maka pembangunan 2022 ke 2024 2030 ini harus ada peningkatan ke Tasik Selatan dalam rangka persiapan DOB. Harus semakin kuat, nggak perlu cuma demo lah, penting komunikasi aja. Yang kuring ada alergi dengan duma demo, demi Allah kesiun kuring di demo Pak. Itu di demo kuring mau disangharupan antep dapat. Isukan namun baliknya minta ongkosnya lah. Terus yang di demo kuring mau Pak. Mata kamari keur pilkada anu ngademo ge HS ya. Nah, adanya ngumpul sete pada dibayaran. Gitu lin Pak. Komunikasi orang tertinggi. Nah, Pak Asep Ketua Forum Bali Jajaran, mari kita lakukan komunikasi yang semakin hebat dengan masyarakat dalam rangka mempersiapkan Tasik Selatan yang lebih baik.